Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku yang solih dan solihah? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah membaca doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dipahami oleh Ananda dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pembelajaran hari ini mengenai mencintai Nabi dan Rasul. Mencintai Nabi dan Rasul berarti siap meneladani akhlak mulia dari Nabi dan Rasul. Pada pembelajaran hari ini, kita akan menjelaskan kisah Nabi Ayub dan juga Nabi Musa. Yang pertama, meneladani kisah Nabi Ayub alaihi salam. Silsilah Nabi Ayub alaihi salam. Ayahnya merupakan keturunan dari Nabi Ishaq alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Ibunya keturunan dari Nabi Lut alaihi salam. Kehidupan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub memiliki istri yang solihah dan anak-anak yang solih serta berbakti. Nabi Ayub rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merupakan seseorang yang kaya raya dan juga memiliki peternakan. Nabi Ayub terkenal dermawan dan menyayangi fakir miskin. Ujian Nabi Ayub alaihi salam. Iblis yang terkutuk, hatinya merasa panas dan hasut ketika melihat kepribadian Nabi Ayub alaihi salam yang terpuji. Iblis menginginkan seluruh harta Nabi Ayub habis dan jatuh miskin. Ujian Nabi Ayub alaihi salam yang pertama yaitu kematian seluruh hewan ternak milik Nabi Ayub. Yang kedua, kematian anak-anak Nabi Ayub. Suatu hari, iblis merobohkan rumah Nabi Ayub alaihi salam sehingga anak-anak beliau yang ada di rumah meninggal dunia. Dan yang ketiga, ujian Nabi Ayub yaitu penyakit kulit. Ia menderita penyakit kulit selama 18 tahun. Dan orang-orang di sekitarnya menghindar karena takut ketularan penyakitnya. Kemudian istri Nabi Ayub sempat bertanya, "Wahai suamiku, mengapa engkau tidak meminta pertolongan untuk kesembuhanmu kepada Allah? Aku tidak tega melihatmu dalam keadaan yang seperti ini." Nabi Ayub pun menjawab, "Wahai istriku, aku malu kepada Allah untuk meminta kesembuhan. Sedangkan Allah telah melimpahkan kesehatan yang lebih lama dari sakitku ini." Melihat kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub, iblis pun semakin geram dan kemudian menggoda istri Nabi Ayub yang bernama Siti Rahmah agar meninggalkan Nabi Ayub yang seolah sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh.
Siti Rahmah pun sempat berpikir untuk meninggalkan Nabi Ayub. Suatu hari, Nabi Ayub memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban dari istrinya tersebut. Beberapa kali ia mencoba memanggil, namun istrinya tidak ada di rumahnya. Nabi Ayub pun berpikir bahwa istrinya telah meninggalkannya. Dan beliau pun bersumpah bahwa jika istrinya kembali, ia akan mencambuknya 100 kali. Atas kekuasaan Allah, penyakit Nabi Ayub sembuh setelah beliau mandi dan meminum air yang muncul dari tanah yang dihentakkan oleh kaki Nabi Ayub alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari sakit, beliau teringat oleh sumpah yang diucapkannya, namun ia memiliki rasa kasihan terhadap istrinya. Agar beliau tidak melanggar sumpahnya, Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk mengambil 100 helai rumput untuk memukul istrinya, sehingga tidak menyakitkan istrinya. Yang kedua, meneladani kisah Nabi Musa alaihissalam. Raja Fir'aun. Nabi Musa lahir pada masa Raja Fir'aun. Raja Fir'aun dikenal sangat sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Suatu malam, Raja Fir'aun mimpi buruk bahwa kerajaannya akan hancur dan binasa kecuali yang berasal dari kalangan Bani Israel. Fir'aun pun memanggil dukun. Lalu dukun berkata, kerajaan Fir'aun akan dihancurkan oleh seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Mendengar penjelasan dukun itu, Fir'aun menyuruh pasukannya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Dalam kondisi genting seperti ini, seorang ibu yang bernama Yukabad melahirkan anak laki-laki yang bernama Musa. Karena tindakan Fir'aun yang berusaha untuk membunuh setiap anak laki-laki, Yukabad pun tidak rela anaknya mati dibunuh oleh Fir'aun. Maka Yukabad pun meletakkan anaknya di dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu Nabi Musa ditemukan di sungai Nil oleh Asyah, istri dari Raja Fir'aun. Melihat istrinya membawa bayi laki-laki, Fir'aun berusaha membunuh bayi tersebut. Namun dengan izin Allah, menyelamatkan melalui tangan Siti Asyah. Lalu Asyah berkata, jangan bunuh bayi ini, lebih baik kita rawat. Kita kan belum memiliki anak. Lalu bayi itu akhirnya tidak dibunuh dan tumbuh besar di lingkungan kerajaan. Setelah Nabi Musa dewasa, beliau dikaruniai ilmu pengetahuan oleh Allah dan diangkat menjadi nabi dengan kitab sucinya Taurat. Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun agar menyembah Allah sambil memperlihatkan mukjizatnya.
Mukjizatnya berupa tongkat yang berubah menjadi ular. Spontan Fir'aun yang melihat itu marah dan langsung memanggil tukang sihir untuk melawan mukjizat Nabi Musa. Tukang sihir pun melempar tali-tali yang berubah menjadi ular-ular. Pertempuran berlangsung sengit. Ular Nabi Musa yang besar mengalahkan dan memangsa ular-ular tukang sihir. Melihat kejadian ini, tukang sihir dan Siti Asyah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun setelah beriman, istri Fir'aun meninggal dunia karena dibunuh oleh Fir'aun. Fir'aun terus berusaha membunuh Nabi Musa alaihissalam. Beliau dan umatnya kemudian meninggalkan Mesir, negeri kekuasaan Fir'aun, menuju negeri Kan'an. Namun di perjalanan, Nabi Musa menemui jalan buntu, di mana di depannya beliau terdapat Laut Merah. Sedangkan Fir'aun terus mengejar. Lalu datang pertolongan dari Allah, dan Allah pun berfirman, "Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke Laut Merah." Nabi Musa pun memukulnya, dan Laut Merah pun terbelah menjadi jalan. Tatkala pasukan Fir'aun dan pasukannya melewati lautan yang terbelah yang dilewati oleh Nabi Musa, lautan itu kembali menyatu. Kemudian Raja Fir'aun dan pasukannya mati tenggelam di Laut Merah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan Ananda mengerti dan paham. Terima kasih atas waktunya. Jaga kesehatan dan terus semangat untuk belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.